tuku wareng ning Jayabaya. Ayo rujak warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nangone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Ya apa dulur kabare? Among swara. Dulur-dulur kabeh. Bakul rujak sehat. Mesti tambah bunder. Corona tapi tambah sehat iki. Ayo dimulai ae. Iki bab sik panjat bab corona iki. Kembang turi dikawe lalapan, iwake pindang dikawe sarapan. Kaono job-joban dadi pengangguran, akhirnya aku daftar kali kuburan. Di masa pandemi tetap oleh penghasilan. Lemah tak keduk jeru, mergo corona awakku tambah kuru. Corona tutuk sembarangan, akeh masyarakat sing wis dadi korban, sing mati jumlahe jutaan. Pemerintah melakukan penanganan gak cuma aturan, tapi masyarakat butuh bantuan. Korban corona oleh santunan teko pemerintah, puluhan jutaan dikai wewenang kudu amanah, ojo sampai disalahguna. Santunan teko pemerintah kudu bener-bener gawe korban corona, ojo sampai digawe kesempatan karo oknum sing golek kebutuhan. Ayo diawasi bebarengan, santunan utuh yo tepat sasaran. Soalnya perkara dhuwit iku rawan. Ngono lho, kudu diawasi dengan betul-betul.
Ojo sampai santunan iki ana potongan gawe pajak tontonan lho. Pemane nonton apa iku? Urusan. Gak senengane arek-arek iku. Tapi iya, tapi iki ngomong perkara santunan korban Covid, Cak. Bener. Dino iki. Guys sing sudah meninggal nang ahli warise ya. Iya, bener. Korban perasaan gak oleh. Dulur nang kene iki apa iki? Korban perasaan oleh santunan gak? Gak oleh sambatan. Kan langsung apa iki? Ya apa? Arya ngomong masalah air cair tuh bantuan. Aduh nek perkara cair aku ben bengi cair aku. Cair apa iku? Cair apa bengi iku? Iku banjir. Beda. Oh iya sih, sampe lek kepengin santunan kudu kena corona sih. Apa? Beda ceritane. Aku yo kena corona tapi yo gak oleh bantuan. Ngono ta? Ngono ta? Banyak dembas. Kena virus iku. Iya kena corona iku. Corona kok beda iku judule. Tak dodolan Iya, rujak. ngiris-ngiris sapa ngono lho jane sing disuguhi ya. Lho dulur sing nang omah. Monggo, dulur ya apa kabar aku ning Lauren. Aku Cak Pulung. Nyapa iki kemana nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Kaya biasa nih, Cak, acara iki eksis terus ya, ono terus. Berkat bantuan berkat dukungan Iya, teko DPRD Kota Surabaya. Nggih, nedon nrimo nggih. Ngomong santunan oleh ngomong bantuan oleh. Iki wis gak sabar iki bahas iki ya. Soale dina iki dulur awak dhewe iki bahas perkara santunan ahli waris pasien Covid-19 sing meninggal dunia. Nah, tapi ngomong-ngomong soal iku saiki awak dhewe iku ono video sing digawe sampean kabeh cek iso ditonton dulur. Monggo. Derek kabar diindeknoi program santunan COVID-19 sing dilakoni Kemensos RI ngarakno gelo para keluarga ahli waris sing keluargane wis mati polai kena COVID-19. Koyok sing dirasakno bare Endang Rini Asih warga Gembong Sawah Surabaya. Pas nekani nang omahe Endang sing dadi ahli waris bojone Sutarjono sing mati kena COVID-19 ulan September 2020 iko ngaku gelo barek dibatalno dhuwit santunan iki. Polai dibiji pembatalan iku mek sepihak gak ono pengumuman tekan Dinas Sosial Kutha Surabaya. Padahal sadurunge Endang wis ngekekno kabeh berkas sing dibutuhno kanggo nyairno dhuwit santunan. Endang ngomong lek duduk perkara gedene dhuwit santunan sing gedene 15 juta repes, tapi dhek yo ngrasa rugi wektu kanggo ngurusi berkas. Endang sambatan lek sadurunge alesane pemerintah batalno program iki polai gak ono anggaran lah program sing diinformasikno nang warga apa maneh proses batalno iku yo kesane dilakokno ujug-ujug. Namanya ya memang itu kan programnya Presiden kan paling enggak kan tahun anggaran 2020 yang sudah tercatat dan sudah diinfokan ke masyarakat untuk dapat bantuan COVID yang sebenarnya harus direalisasikan dulu kan gitu. Kalau yang seterusnya tahun anggaran 2021 memang nggak ada ya dihentikan boleh karena ini kita sudah ngurus capek-capek ke sana kemari kok langsung dihentikan. Perkara sing padha disampaikno Mbak Dea Winnie, warga Kertajaya Surabaya sing pas dihubungi liwat handphone, dia ngaku kelangan keloro wong tuane Mbak salah sijine cacake sing mati kepapar COVID-19. Dia ngaku gelo polai sadurunge wis ngurus berkas nang pihak keluarga kanggo ngurus santunan pasien COVID-19 sing mati. Nah, iki tentunya saiki dadi pitakonan ya, Cak ya. Teko ahli waris korban Covid-19 iki, Cak. Iya, wis penuh jare mau wis telepon-teleponan ambek wong DPRD ambek wong Pemkot iya, tapi diundang rene. Ini adik kate bahas bareng sing penak. Wis teko saiki ya. Wis teko kabeh. Monggo celuk dhisik, Cak. Anak sapa, Cak? Ade undang ae Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Ibu Reni Astuti terus monggo mbare ono Kabid Kesejahteraan Dinas Sosial Kota Surabaya, Cak Bagus Supriyadi. Monggo, Cak Mbare ning. Ning Lauren. Dalam. Sakjane sing diundang gak loro tok. Anak maneh mau? Enek situ. Anak maneh tamumu? Tapi situ. gak teko rene. Sapa iku? Iki lewat Zoom. Oh iya, sisan ono sisan ya. Di sopo sik to? Oh, iki wis iki wis kesambung ya. Iki ono sisan
keluarga pasien COVID-19 iki ono ning Dea Wini, Sugeng Santen ning Dea. Bung Santen ning Dea. Enggih, selamat sore. Gimana kabarnya ning Dea? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ning Dea saiki aja dipateni dhisik yo telepone yo Cak yo. Iki langsung takut-takut tangkuk ono sing ape. Tapi mandek sih kayaknya nang montor ya. Iya. Berhenti kok ini tapi. Oh, nggih Mbak. mandek Dia menyetin kok. Lah nggih lah yo ndrawasi yo. Nggih. Iki nang kene wis ono ning Reni ambek Cak Bagus iki kok dhewe bakal bahas yo Cak Marik ning perkara santunan digawe korban COVID-19. Tapi sadurunge iki ono sing ngape lewat dhisik dulur. Monggo aja ngalih dhisik tetap nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan, ayo rembukan, Ketemu maneh nang nggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener dulur lah. Saiki disapa dhisik ae ning Dea sing nang dalan iku mau ya Cak ya. Ning Dea saiki sambung gak ya iki mbak awak dhewe nang kene? Halo Mbak, masih. Oh nggih. Ning Dea iki kan awak dhewe saiki bahas perkara santunan yo digawe ahli waris korban COVID-19 lagi sok diceritakno dhisik ning Dea iki pengalamane nang masa-masa COVID iki ya apa sih? Ya, jadi kebetulan yang meninggalkan papa, mama, sama kakak itu tahun lalu dari bulan Mei sampai Juni awal itu. Jadi memang berurutan kan meninggalnya itu dari mulai papa, terus kakak, mama. Gitu. Tapi nrimo napa mboten Mbak Dea santunan saking dinas sosial nih? Jadi waktu itu pada awalnya itu kan masih simpang siur kan infonya. Gitu, sempat tanya ke salah satu staf di Dinsos juga, itu pada waktu itu katanya memang belum ada. Tapi terus kemudian aku dapat surat dari kelurahan langsung resmi, itu disuruh urus. Jadi ada beberapa syarat yang harus dilengkapin, kemudian disuruh nyetor ke kelurahan sama ke dinas sosial sama dinas kesehatan kalau nggak salah waktu itu gitu. Nah tapi memang belum sempat ngurus karena terkendala beberapa persyaratannya gitu. Jadi pada waktu kendalanya nopo Mbak Dea nggih? Jadi pada waktu itu akte kematian orang tuaku itu keluarnya sangat lama, sekitar 2 bulan lebih gitu. Begitu keluar itu pun salah nama gitu. Jadi harus nunggu lagi. Gitu. Terus kemudian kan ada syarat surat keterangan ahli waris gitu. Dan itu ternyata harus ngurusnya di pengadilan agama gitu, dan itu kan membutuhkan waktu. Gitu. Jadi sampai kemarin pun belum selesai yang di pengadilan agama gitu. Terus makanya kemarin itu aku baru taunya dikasih tahu dari teman-teman wartawan yang tiba-tiba hubungin aku. Mbak Dea sudah tahu belum kalau santunan kematian ahli waris korban COVID itu dihentikan gitu. Oh, kebetulan nggak tahu karena masih dalam proses untuk mengajukan akunya gitu. Karena memang kan ada beberapa syarat yang aku terkendala waktunya gitu. Nah, saiki mumpung ono ning Reni ambek ono Cak Bagus nang kene. Saiki dikonfirmasi dhisik ae yo. Cak Pulung. Dihapuskan. Heeh. Niku napa bener? Bu Reni? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ating Lawrence, Cak Pulung dan semuanya, Pak Bagus dari Dinas Sosial. Jadi memang terkait dengan program santunan kematian akibat COVID-19 itu sebenarnya merupakan program dari Kementerian Sosial, ya. Jadi Kementerian Sosial pusat nggih. Ya, pada tanggal 18 Juni 2020 mengeluarkan surat edaran tentang penanganan perlindungan sosial bagi korban COVID-19. Di situ kemudian disampaikan bahwa bagi ahli waris dari keluarga yang meninggal karena COVID-19 itu mendapatkan santunan sebesar 15 juta dengan syarat ditunjukkan keterangan meninggal karena COVID-19.
Nah, di surat edaran itu kemudian memerintahkan dengan segera jadi di surat itu bunyinya tolong segera gitu ya, agar segera menginformasikan terkait dengan kebijakan ini kepada Dinas Sosial Provinsi untuk dilanjutkan informasi ini kepada Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari surat inilah kemudian saya melihat pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Sosial, melalui kelurahan, kalau tadi Mbak Dea tadi menyampaikan dapat informasi resmi dari kelurahan, bisa jadi itu juga upaya dari pemerintah kota pada waktu itu untuk kemudian menyambut dan menyegerakan apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan yang tadi ditanyakan apakah ini dihentikan gitu ya, ini adalah mengacu kepada surat dari Kemensos juga, dari Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial gitu ya, tertanggal 18 Februari 2021. Saya lihat kok tanggalnya podo ya, tanggalnya 18. Jadi angka 18 ini kok dan nek pirang wulan ya, jadi apa di situ dikatakan bahwa terkait dengan program santunan berdasarkan surat edaran nomor sekian pada tanggal 18 Juni 2020 yang lalu, itu karena di 2021 tidak ada anggarannya, tidak ada kecukupan anggaran, begitu bahasa di surat itu, maka berkas-berkas yang kemarin direkomendasikan tidak bisa ditindaklanjuti begitu, dan kemudian meminta kepada Dinas Provinsi, Dinas Sosial Provinsi dan juga kota kabupaten untuk tidak kembali memberikan rekomendasi. Nah, aku kok paling redeg ya gak enek dana pun negara iki bangkrut aku. Dari situ sebenarnya maknanya adalah bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau saya menangkap secara eksplisit bahwa surat itu bahwa yang kemarin-kemarin yang termasuk Mbak Dea yang ngurus, atau mungkin sekarang kalau tidak salah data Dinsos itu ada 319 ya berkas yang sudah dilengkapi oleh warga Kota Surabaya, ahli waris dari korban COVID-19 yang sudah diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi, yang kemungkinan besar juga sudah disampaikan sampai ke Kementerian Sosial. Nah, di situ ditulis di sana tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, ini yang memang membutuhkan moga-moga sih, kalau saya berharap kebijakan ini ada pertimbangan lagi, paling tidak yang sudah ngurus Rono Rene kesana kesini ya itu tetap ditindaklanjuti atas kebijakan kedepannya ya, barangkali itu nanti menjadi pertimbangan lain. Aku malah pengen takut nang Cak Bagus. Bener, langsung dikonfirmasi. Wong sing paling ngesakno ya wis ngomongno entuk, marang ngono ngomongno iya entuk. Kan kecilek ngono ya. Gimana tindakan dari Dinas Sosial, Cak Bagus? Ya, terima kasih Cak Pulung, Neng Loren, izin Bu Reni. Jadi setelah kami mendapatkan surat dari Dinas Sosial Provinsi, kami langsung pada saat hari itu juga meneruskan informasi ini kepada rekan-rekan di kecamatan dan kelurahan supaya tidak timbul kegaduhan di bawah, ya kan? Jadi kami langsung meneruskan informasi ini. Kami harapkan dari teman-teman kecamatan dan kelurahan menginformasikan kepada ahli waris yang sudah mengurus ataupun yang akan mengurus. Jadi ada informasi, jadi informasi yang cepat. Kemudian selain itu juga kami juga secara aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi. Kami juga menanyakan terkait bagaimana nasib dari kemarin ahli waris yang kemarin sudah mengajukan. Ya, yang tadi Bu Reni sudah sampaikan ada 319. Ini kami sudah lakukan koordinasi secara aktif dan kita juga sudah bersurat kepada Dinas Sosial Provinsi sehingga masyarakat tahu kejelasan ini bagaimana. Seperti itu dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Iku artinya sosialisasi digawe korban ya Cak ya, digawe korban Covid itu wis sampai kabeh ya Cak ya informasi ini. Iku mbahas iku kok mari iki. Oh, ana sing ape seliweran. Heeh, sing penonton seru iki Mas iki soalé lah ya. 219 piro sing entuk lho iki lho ngene lho. Ya wis lho aja ngalih dhisik, awak dhewe bakal balik ya mari ngene tetep nang Rujak Surabaya.
tetep nang nggone rujak Surabaya dan nek Demang mari disapa karo Among Swara. Nek do nrimo engko siji-siji bakal disapa ya Cak. Ya saiki sisa nyopo sing ana nang lewat Zoom iki Cak. Ning Dea iki. Ning Dea. Iya, Mbak. Saiki sambung nggih. Lah nggih, niku mau kan wis dikonfirmasi ambek Bu Reni ambek Cak Bagus sisan yo nek ternyata santunan digawe korban Covid-19 iki bener-bener wis di stop ning. Nah, nek teko ning Dea dhewe iki ana sing ape disampaikan. Ngono-ngono ki piye? Harapane Iya, jujur kalau aku sendiri sih sedikit kecewa karena itu tadi. Jadi sudah ngurus kesana kesini gitu kan, bahkan sudah harus nunggu makan waktu yang cukup lama, terus kemudian dibatalkan gitu. Jadi kayak dikasih harapan palsu gitu selama ini. PHP ku gak enak Cak, kandhani sampean niku kok. Heeh. Gitu sih. Jadi kecewa aja sih, Mbak, gitu. Nggih. Ning Dea nek selain kerugian secara apa ya wis peger riwa-riwi nek enek kerugian material gak secara materi ono kerugian gak ning digawe ngurus iki kabeh? Sebetulnya iya, karena kan ngurus surat keterangan ahli waris itu kan ke pengadilan agama dan itu kan saya mengeluarkan uang gitu sih. Jadi memang ada kerugian secara materi juga. Nggih, ya mungkin dengan iki enek harapan gak ning gawe mungkin iki kan mang Kemensos iki gawe pemerintah Kota Surabaya mumpung enek wakil ketua DPR ambek Dinas Sosial Kota Surabaya ning monggo. Ya, semoga ada anggarannya dianggarkan di APBD mungkin Ibu gitu. Jadi bisa untuk warga Kota Surabaya khususnya, jadi tetap diperhatikan gitu. Sebenarnya nggak ada yang mau kan keluarganya meninggal karena COVID. Juga uang santunan itu sebetulnya juga nggak sepadan dengan kehilangan keluarga yang meninggal gitu. Tapi kan setidaknya bisa cukup membantu kami keluarga korban yang ditinggalkan. Nggih. Nih. Nah, niku mau kan harapannya teko ning Dea bae ono APBD sing digelontorno. Ya apa ning Reni? Apa rencanane iki ono APBD sing ape digelontorno sisan digawe iki ning? Iya, jadi kalau bicara tentang anggaran APBD ya untuk 2021 sebenarnya secara mekanisme penganggaran itu tidak tertutup kemungkinan. Jadi sebenarnya bisa, karena ini masa pandemi dan pemerintah kota, pemerintah daerah itu diberikan ruang untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Jadi mana anggaran-anggaran yang prioritas, mana anggaran-anggaran yang sekiranya bisa ditunda atau mungkin bisa dibatalkan ya, mungkin yang belum prioritas itu seperti itu bisa kemudian dialihkan. Nah, ini nanti tentu kembali kebijakan kepada wali kota ya. Moga-moga ini nanti Pak Bagus dan teman-teman dari Dinas Sosial bisa menyampaikan kondisi apa yang dirasakan oleh Mbak Dea tadi ya. Jadi saya kira 1.319 dan ditambah lagi ada 40 berkas yang juga lengkap yang saat ini ada di Dinsas Kota Surabaya. Sebenarnya kalau di total 359 ada 359 keluarga ahli waris dari korban COVID-19 yang telah mengurus ke sana ke sini atau mungkin bahasanya tadi di PHP dengan surat itu. Nah, ini bagaimana pemerintah kota, pemerintah daerah hadir untuk kemudian menghibur perasaannya. Tadi betul yang sesungguhnya 15 juta itu tidak sebanding dengan kesedihan kehilangan keluarga, tapi itu adalah sebenarnya program ini bagus ya, bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya yang korban COVID-19. Tapi ketika warga sudah ngurus sana sini ternyata nggak jadi gitu. Nah, ini saya berharap, artinya kalau kita hitung ya 319 ditambah 40 359, katakanlah dikalikan 15 juta, itu kurang lebih sekitar membutuhkan anggaran 5,5 miliar. Nah, memang saat ini pemerintah Kota Surabaya juga pada kondisi yang tidak normal ya pada sisi pendapatan ya. Tapi paling tidak untuk hal-hal yang sifatnya sosial, hal-hal yang sifatnya kesehatan, penanganan COVID, saya kira menjadi prioritas untuk kemudian diberikan kepada warga Kota Surabaya, atau mungkin bisa dikoordinasikan juga dengan pemerintah provinsi. Sekiranya pemerintah provinsi juga punya kebijakan untuk sharing untuk warga Jawa Timur ya, sehingga berapa kemudian ditanggung oleh pemerintah kota, berapa kemudian ditanggung oleh pemerintah provinsi. Saya kira hal yang untuk masyarakat moga-moga ada solusi. Karena keluarga niki nggih mboten nagih lho ning kan wingi dikandani kongkon ngurus. Iya, betul. Inisiatif mereka. Dan sebenarnya kalau dihitung ya, di tahun 2020 itu sekitar ada yang meninggal karena COVID itu
kalau datanya Pemkot itu sekitar 1.200. Artinya 349 itu sebenarnya 30%, gitu. Artinya tidak semua juga. Nah, kalau ada kekhawatiran nanti kalau misalkan dari APBD nanti semuanya pada minta. Nah, itu saya kira yang kemarin bisa untuk semuanya, mungkin untuk yang kedepannya ada beberapa persyaratan, misalkan untuk keluarga yang tidak mampu ya. Tapi untuk yang sudah ngurus ya, sudah melengkapi berkas, menurut saya itu diprioritaskan. Siapapun itu sesuai dengan kemarin Kemensos tidak memberikan syarat apa-apa, yang penting meninggal karena COVID-19. Nah, itu. Gitu. Kon mesti pengin ro to. Sing 300 ngomong sing wis cair piro ya. Heeh. Wis ono sing wis cair Cak Bagus. Ya, perlu sampaikan informasi bahwa dari 319 yang sekarang berkas resmi kami kirimkan ke Dinas Sosial Provinsi, untuk Kota Surabaya sendiri untuk sampai saat ini belum ada. Ya, itu info secara koordinasi, tapi untuk kami juga menunggu secara formalnya dari Dinas Sosial Provinsi untuk sampai saat ini, sampai ditutupnya santunan ini, seberapa sih yang yang sudah diberikan oleh yang sudah didapat dari warga yang mengurus dari Kota Surabaya, karena belum ada informasi resmi dari kutha liya enek gak Cak Jajar. Medine Surabaya gak cair, kutha liya gak cair lah. Wingi lah apa nggih pengumuman ngono lho. Nah, itu juga kami sedang melakukan cross check, kami juga butuh informasi secara resmi dari teman-teman Dinas Sosial Provinsi untuk itu. Nek teko Dinas Kota Surabaya apa ono plan A, plan B ngono Cak? Digawe nandangi ikan wis ke kumpul kabeh berkasih. Kok ono plan liyane ngono? Ya, jadi dari pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman dari atau rekan-rekan dari internal Pemkot dan juga dari Dewan ya. Pada saat surat itu turun, kami juga langsung berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya tentang langkah selanjutnya yang akan dilakukan, karena ini juga berkaitan dengan warga Kota Surabaya sendiri yang menjadi korban dari COVID-19 seperti itu. Tentunya ade pengin ro kan. Ikan sing gawe PHP wong dhuwur ngono lho, wong pusat. Sing kepotaan kan tiang-tiang sing nang kota. Tahu gak ngomong rono, tapi kan iku engko se. Oh ngono. Iya, iku engko di orang-orang kok dhisik soalnya dhewe bakal ngali dhisik ya. Nggih. Iya, apa iklan dhisik ya wis lho aja ngali tetep nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan. Tetep nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, khusus iki acara rujak tapi beda. Kok ono rujake sing nang meja ya kok teh tok lah ya guwaring sene ngene iki Cak. Lah iya, kemerucuk nang kene ya. Lambo ta. Ya wis lah, ini sing ngomong dhisik ae ambek Cak Bagus iki. Cak Bagus iki mau nek mendelengi sing diomongno ambek ning Dea yo nek. Persyaratan iku ya lumayan jelimet. Nah, sebenarnya nek persyaratan iku sing nentokno teko sapa, teko pusat atau teko kene. Terus apa ya persyaratan iku Cak sebenarnya? Ya. Terima kasih. Jadi persyaratan untuk menerima santunan itu sebenarnya sudah menjadi satu dalam surat edaran itu, yang mana diperincikan melalui surat dari Dinas Sosial Provinsi ke kabupaten kota. Jadi persyaratan itu juga sudah dipersyaratkan dari pusat. Jadi tidak ada yang dari kota itu menambahkan atau bagaimana, karena itu memang menjadi persyaratan dari Kementerian Sosial Pusat dalam rangka pengajuan santunan COVID-19. Iku apa aja iku persyaratan nih? Wakil ngono ta? Jadi untuk persyaratannya ada 5 item. Yang pertama itu bahwa yang meninggal ada surat pernyataan dari instansi kesehatan dan dinas kesehatan bahwa yang bersangkutan adalah meninggal karena COVID. Ya, kemudian ada surat dari ahli waris. Ya, jadi yang ahli waris dari yang meninggal itu nanti uang santunannya akan turun di siapa itu harus ada surat ahli waris. Nah, kemudian ada fotokopi KTP, kemudian yang Oh, nasi yang pengen turun rujak di sana ngono lho rek ta. Pripun Cak niku mau? Iya. Terakan
rujak Mas. Nggih. Nggih, timbangane mikir perkara cair-cairan. Nggih, matur nuwun. Mangan Timbangan rujak ngono ya. Nggih. Nggih. Reni Bu Rini. Reni. Oh, iso ayo. Nggih, Pun. Pripun Pak niku mau, Pak? Nggih, saya ulangi bahwa yang pertama bahwa ada surat yang menerangkan bahwa yang mengajukan santunan itu meninggal karena COVID, kemudian ada surat ahli waris, kemudian ada kakak dan KTP dari yang meninggal, masih ada runtutan dengan yang mengurus ataupun yang nanti ahli warisnya seperti itu. Jadi itu cukup ya memang kalau dilihat sih tidak terlalu banyak persyaratannya, tapi kalau pengurusannya memang membutuhkan waktu. Iya. Lumayan niku piro yo. Iya. Rugi materi sisan niku mau. Ya waktu pisan ngawur. Bener. Dan perlu disampaikan bahwa santunan ini seperti yang disampaikan Bu Reni tadi memang berasal dari anggaran Kementerian Sosial, yang mana santunan ini langsung masuk ke rekening ahli waris yang mengurus tadi. Jadi kami sampaikan tidak ada yang anggaran di Dinas Sosial, kami hanya sebagai penerima berkas dan meneruskan berkas tersebut. Jadi Dinas Sosial Surabaya memang cuma dilewati ngoten. Betul. Iya. Fasilitator tok ngono ya. Betul. Mau ya. Bahasanya mungkin lebih mudah ditulis sebagai fasilitator terkait penerimaan berkas seperti itu. Mas, wong polong. Nah, iya Pak. Sakjane masih aku ngene iki ya repot yo. Iki tukang rujak apa Google? Bisa koyok kan, kesandra baca hitam. Ya apa ning? Pesir Sultan. Ya. Aku lho Mas yo ngurus-ngurus. Sakjane ngurus niku nggih angel kula niku Mas Bagus. Nggih. Keporo ke timur tapi aku masih gak pateken. Soalnya aku bendino wis disantuni Mas. Santuni Bukan sapa? sapa? Nek bojoku. Lho ya bojo DC berarti ngawur. Beto. Santrine beto ning. Ya apa iki? Iya. Iki Aku wis ngira lek ajene apa jenenge iki bakalan gak oleh santunan. Makane sak durunge iku wis tak urus dhisik ya. apa nih? Lho, hah? Apa nih? Yo iku sing apa data-data korban itu wis tak urus dhisik. Terus Lah dulurku sing ngajengi kena Covid wis tak urus dhisik data-datane. Lho kok suruh dhisik ta aja. terus dhisik. Lho lah supaya cepet dadi begitu pengumuman langsung dadi wis. Dadi wis gak sempat serak. Ya aku melok kok aja ning ngono. Kok tak daftarno ta? Heeh. Sajane iki RT apa sing nularno jare iki? Kok seru lho. Nek teko ning Reni iki kan pengalaman tentune kebijakane gak mek baru-baru iki ya Cak ya wis ket mbiyen. Ono gak sih sebenarnya keluhan kok masyarakat misalnya apa ono persyaratan iki sing aku jelimet ning apa ngurus iki cek cair duwe tapi kok jegedek. Bisik kali masyarakat. Ada. Jadi saya ketika ada program santunan ini, saya juga menulis di akun Facebook saya ya. Kemudian di situ ketika surat yang 18 Juni itu saya juga info, kemudian surat yang 18 Februari ketika pembatalan itu juga saya info gitu ya. Respon yang di situ mengatakan ya ini ya sama dengan Mbak Dia tadi lah, intinya kecewa gitu karena beliau sudah ngurus dan sebagainya. Kemudian saya japri apakah ini yang bersangkutan apa sampean sing merasakan ini atau tetangganya. Iya Bu Reni, saya jadi yang meninggal itu kakaknya sama ayahnya hampir sama dengan yang Mbak Dia tadi gitu. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Bu Reni Mas Bagus, hitungannya kan Kota Surabaya iki lak kepotokan hitungannya kan. Tahu gak sih protes nanggone dhuwur nang kementerian iki lho, sakno aku iki lho, pernah ngoten lho Bu Reni. Sebenarnya setahu saya ya di bulan Februari atau bulan Januari mungkin ya, itu pemerintah kota juga mengirim surat ya ke kementerian untuk menanyakan sebenarnya pada waktu itu berkas-berkas yang sudah masuk itu kelanjutannya seperti apa gitu. Jadi pada waktu itu belum turun belum turun pembatalan ya. Belum turun pembatalan. Tapi kalau untuk yang turun pembatalan per 18 Februari 2021 tampaknya sepertinya belum ada. Nah, saya kira tidak hanya Surabaya sebenarnya yang mengalami seperti ini. Kami juga mengetahui dari teman-teman DPRD yang ada di daerah-daerah lain
sama juga tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di provinsi yang lain. Moga-moga saja dengan respon ya, dengan masukan-masukan dari masyarakat di berbagai daerah, ini akan menjadi pertimbangan kembali bagi Kemensos, paling tidak bagi mereka yang memang sudah ngurus ke sana ke sini, sudah yang tadi itu mungkin merasa di PHP, ya itu kalau bisa janganlah. Jadi kebijakan publik itu kan tidak berlaku surut semestinya ya. Jadi kebijakan itu adalah untuk ke depan, bukan kebijakan itu yang sifatnya membatalkan, apalagi yang sifatnya sosial. Jadi perlindungan sosial itu jangan dibatalkan. Pembatalan itu kalau yang sifatnya mungkin infrastruktur yang ada pertimbangan apa. Tapi kalau perlindungan sosial tidak ada, menurut saya dalam proses pelayanan publik tidak ada pembatalan dalam perlindungan sosial. Ini ternyata Mbak Dia sampai saiki jek gabung Mbak Dewi lho niki. Mbak Dia krungu ngaten rada tenang napa mboten Mbak niki saking wakil ketua DPR langsung lho niki. Rencananya kan apa diajakno BI sok diganti gawe APBD ya Cak yo. Iya, ya semoga aja yang diutarakan sama Bu Reni tadi bisa direalisasikan gitu. Kan masih ada sedikit harapan, walaupun sedikit, tapi kan insya Allah masih bisa diusahakan. Ya, ngene iki apike acara kaya Rujak Surabaya yang ngene iki. Bisa ngenemokno langsung. Bener kan gini Cak Pulung. Jadi mungkin Mbak Dea ya, kami bisa merasakan ya ada banyak juga seperti Mbak Dea ini. Tapi kami juga tidak ingin DPRD ini mem-PHP yang kedua. Itu tuh yang itu juga penting juga. Jadi kewenangan kebijakan ada di Kemensos terkait dengan mencabut pembatalan, kemudian terkait dengan solusi apakah menggunakan APBD itu nanti kewenangannya ada di wali kota dengan persetujuan dari DPRD Kota Surabaya. Tidak hanya DPRD saja tapi juga wali kota. Moga-moga saja Pak Eri Cahyadi, wali kota yang baru, bisa melihat suasana hati Mbak Dea dan warga yang lain sehingga kemudian bisa mengambil solusi sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warganya. Nah, aku harapan bareng-bareng Cak. Nah, ngomongno harapan iki sisan ono sing ape lewat sih. Ape lewat sih derek ya. Bener. Nah. Aku dhewe balik mari ngene ya tutupon nang Rujak Surabaya derek. Ketemu mana nanggone acara sing paling apik sing iso nemokno antara wakil rakyat dan yang paling penting adalah memberikan solusi ya. Makanya acara iki kudu terus. Rujak Surabaya derek ya. Pengoane paling ket amung swara ya. Ya wis iki mau awak dhewe wis sampai sampai buyar sampai aniki yo bahas perkara santunan digawe ahli waris korban Covid-19. Nah, iki mumpung wis nang mburi-mburi Bu, iki mungkin ono harapane sisa. Oh, ning diri sih. Nggih, monggo. Ning dia. Iya Mbak. Ono harapane ning sing apik diucapno maneh mumpung nang acara iki ning. Iya, kalau harapanku sih semoga tidak terjadi pembatalan, jadi tetap bisa diproses berkas yang sudah masuk maupun yang akan mengajukan. Jadi santunan terhadap ahli waris keluarga pasien COVID yang meninggal itu tetap dilanjutkan. Gitu aja sih Mbak harapanku. Nggih Mbak Dea, muga-muga harapannya terkabul. Amin, harapan bersama Pi. Nek Mas bagus iki lah, harapannya dia sebagai ujung tombak ya. Terima kasih. Harapan kami dari pemerintah Kota Surabaya, kami kami juga memahami terkait kegelisahan dari warga masyarakat yang sudah mengurus, cuman sekarang posisinya sudah ditiadakan oleh pemerintah pusat. Tapi percayalah, kami dari pemerintah Kota Surabaya dan dari Dewan pasti akan memikirkan solusinya. Percayalah gitu. Siap. Sementara itu. Ya gue mau solusinya ya. Muga-muga temen gawe duit iku. Alhamdulillah tadi warga Surabaya paling gak dinas sosial tetap memikirkan untuk solusinya gitu. Nah, nek to kok Bu Reni Dewi ngomong-ngomong mau ono BBE to kok APBD ya, tapi duwe enek kami salih sak ono gak sebenarnya? Iya, jadi anggaran kita kan sekarang di APBD itu 2021 9,8 triliun.
dari 9,8 triliun itu memang sangat ditopang oleh pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang saat ini karena pandemi ya memang mengalami konstruksi ya, mengalami tidak sebagaimana capaian di sebelum pandemi. Tapi kalau hitungan saya di angka 5,5 miliar untuk 359 ya, paling tidak yang sudah ngurus inilah, paling tidak yang sudah kesana kesini dan sebagainya, itu yang menjadi prioritas. Dan menurut saya itu pemerintah kota cukup mampu untuk kemudian bisa mengalihkan beberapa kebutuhan, beberapa program yang belum prioritas di 2019 ini, karena di masa pandemi prioritas pemulihan ekonomi, kemudian juga penanganan kesehatan dan jaminan sosial itu menjadi hal yang niscaya gitu, dan kita tidak terus ingin menyalahkan pemerintah pusat juga ya, mungkin pemerintah pusat juga punya pertimbangan, tapi kita juga mencari solusi. Yang penting saiki kanggo warga Surabaya sing wingi wis ngurus iku ya apa ngono lah. Nah, untuk kemudian tentu menjadi evaluasi bersama dan moga-moga saja tidak ada lagi kebijakan perlindungan sosial yang dibatalkan. Perlindungan sosial itu sifatnya segera, bukan diralat begitu. Dan ini berarti butuh campur tangan wali kota dan wakil wali kota baru. Oh ya, jelas. Moga-moga temenan iso terrealisasi iki mau ya ning Reni ambek Cah Bagus ambek ning Dea Sisa niki mau hak dhewe wis Mas perkara ya moga-moga harapan bersama ya Cak ya digawe kabeh korban. Heeh, digawe korban Covid-19 ndang cepet cair, duit mbok tekok dhewe sing iso pokoke cair ngono ya Cak ya. Ono tok Reni ta, ngono lho. Oh Reni ya wis. Oh nggih ngene ta. Iki perkara ongkos. Wis. Lho, lagi teko komisan ya Allah kemkoan. Takon harapan nang. Iya, harapanmu apa? Harapanku ya muga-muga ae ya Mas yo iso dadi temenan cair temen. Cair apa ya? Harapan sing paling mutlak. Iya. Muga-muga rujak Surabaya iki terus aku iso dodolan. Ya iso buka lapane ngene ya. Ya wis dulur ya, aku ning Loren. Aku Cak Pulung. Sama jenengmu mangga. Wis ya ngalih dhisik aja lali nonton rujak Surabaya. Sampai ketemu maneh. Dadah maneh. Dadah nrimo. Ibu bapak. Matur suwun, Reni Mas Bagus. Mendoakan keselamatanmu. Cintaimu, itu sebabnya aku